It will be Jason Maloney against Noya Nui. Big shots to impose himself maybe physically in this second round. Yeah, he's cornered. He wants to see that power punch. He wants to see that right hand. Absolutely. Awkward. Practically cheated. Good left hand there from Ringo. Kalau ngomongin soal pukulan, pasti keinget sama dahsyatnya pukulan Mike Tyson atau Francis Ngannou dan beberapa petarung lain yang terkenal dengan pukulannya. Kali ini kita akan membahas petarung-petarung lain yang pukulannya full power, bahkan sampai bikin lawannya cedera atau langsung pingsan. Dan inilah dia petarung dengan pukulan super. Yang pertama, Ben Mahoney versus Benjamin Hussein. They know what they're about. Yeah, you can see right away. With Marnie. Duel super dalam laga boxing yang digelar 22 Oktober 2020 lalu ini mempertemukan dua petinju asal Australia yang saling mengadukan nyawanya. Mereka adalah Ben Mahoney dan juga rivalnya Benjamin Hussein. Mahoney sendiri adalah petinju yang sama sekali belum pernah mengalami kekalahan sepanjang karirnya, yakni sejak tahun 2016 lalu. Sedangkan Hussein adalah petinju baru yang memulai karirnya pada tahun 2020 lalu dan telah mengantongi 2 kemenangan. Sebagai petinju senior, Mahoney sudah ngerasain asam garam lebih banyak dibandingkan lawannya. Serangan-serangan yang dikeluarkan Mahoney juga lebih matang dan mantap, termasuk pukulannya, dan bukti nyatanya ada pada ronde kedua. Saat itu keduanya sedang bertukar serangan, dan pukulan kejam dari Mahoney telah berhasil mencederai rahang Hussein. From the distance. Sayangnya Hussein tidak menyadari hal itu, begitupun sang wasit dan juga petugas medis. Sehingga duel pun tetap dilanjutkan dengan kondisi rahang Hussein yang sudah patah. Dan kondisi tersebut makin parah karena beberapa kali jadi sasaran Mahoney. Sampai akhirnya di ronde ke-6, Dr. Ring mulai menyadari kondisi rahang Hussein yang makin parah dan langsung menghentikan duel tersebut. Hurt him. Major discomfort there for Hussein. And here he comes, Ben Marnie. Back. Oh, jeez. Doesn't look good. Yeah, is horrific because war in his mouth. Yang kedua, Daniel Duboc versus Joe Joyce. And his opponent across the ring, he is the defending champion fighting tonight out of the blue corner. And he comes to the ring. Dynamite Dubois! Pertarungan yang digelar pada 28 November 2020 lalu ini menampilkan duel apik antara Daniel Duboc melawan Joe Joyce. Sebelum melakoni duel ini, Duboc adalah petarung tanpa kekalahan yang punya 15 kemenangan. Begitupun dengan Joe Joyce yang sudah mengoleksi 11 kemenangan tanpa kekalahan. Around better, Dubois, and that's a better right hand. Just as I said, he's taking his foot off the gas, then he lands a good shot. Sejak ronde pertama dimulai, pertarungan sengit pun telah memanas. Sampai akhirnya di ronde ke-6, Joe Joyce menunjukkan kekuatan sejatinya di dalam dan mendaratkan pukulannya di wajah Duboc sampai membuatnya bengkak di mata kiri. Good right hand again from Dubois. This is reality. Akhirnya Joyce berhasil mendominasi pertarungan dan menambah bengkak mata Duboc. Di ronde ke-10, Joyce memberikan pukulan pungkasan, otomatis membuat Duboc menyerah dan enggak sanggup melanjutkan pertarungan lagi. Kekalahan pertama Duboc ini nggak akan pernah terlupakan, soalnya ditambah lagi cedera yang cukup serius di bagian matanya. Makanya setelah pertandingan kelar, Duboc langsung dibawa ke rumah sakit Morpheus dan didiagnosa mengalami patah tulang orbital serta kerusakan saraf di sekitar mata kirinya. Yang ketiga, Pavel Volek versus Selain Rodriguez.
Pukulan petarung satu ini punya cerita lain lagi, yaitu dalam laga boxing yang digelar 15 Juli 2011 lalu, Delvin Rodriguez berhadapan dengan lawannya yakni Pavel Volek di Roseland Ballroom, New York. Duel ini berjalan seru, di mana kedua petinju punya kekuatan dan juga kemampuan yang sama. Tapi sayangnya Volek harus merasakan sadisnya pukulan Rodriguez di beberapa kali. With the right eye of Wallach. You know, to that point of glove choices here, because Rodriguez is wearing Reyes gloves. Great company that's been around for many years. And there's a body shot from Wallach. You're the bigger guy. Don't just go to the head. Go to the body. Dan yang paling menonjol adalah pukulan yang ada di ronde ke-7. Let's not forget the experience to make him respect you a little bit. Don't give him 2-3 rounds in a row. Di ronde ini Rodriguez mendaratkan bombardir pukulan. Setelah pukulan sadis tersebut mendarat di wajah Volek, dalam waktu singkat wajahnya membengkak parah. And don't think we're the only ones who saw it. Steve Smoker saw it. He's calling for the doctor to look. Belakangan diketahui bahwa Volek menderita hematoma karena pukulan tersebut. Tetapi meski begitu, duel tetap dilanjutkan dan atmosfer di dalam ring semakin memanas. With a swollen and realm that he needs to, and so does the doctor. They're going right at it, but I don't mind. 67-67 on the... He shoved him back a little bit to get room. That's exactly in front of him. Push him back. Get a little room. Di ronde ke-10, duel resmi berakhir dengan catatan skor yang seri. Exactly what you talked about. Big train to the bell. Oh, was that brilliant? Was that absolutely brilliant? Better than that. We were talking about in terms of the effective, clean punch. Yang keempat, Guillermo Regueiro versus Jasa Dickens. Laga boxing yang digelar pada 16 Juli 2016 lalu ini adalah laga seru antara Guillermo Regueiro versus Jasa Dickens. Super Bantamweight Championship here at the Ice Arena, Cardiff in Wales. Duel ini masuk dalam laga yang sulit untuk dilupakan karena pukulan dahsyat yang dikeluarkan oleh Regueiro. Pukulan tersebut menyisakan cedera yang cukup pada lawannya. Awalnya duel berjalan seperti pada umumnya, di mana kedua petarung sangat bersemangat untuk saling mengoper serangan. Saying that all through the week, with on there's been sweetness and light. Come fight night, it's been a slightly different story. Lalu di ronde kedua, pukulan dahsyat milik Regueiro mendarat tajam di rahang Dickens. It was a very cagey round, but he didn't get took real bomb because practically cheated. Good left hand there from the sharp. Well, let's take a look at them. There's the left hand of Regueiro. Fantastic shot. Pukulan itu ternyata mematahkan rahang Dickens dan wasit pun menghentikan pertarungan. Dan pastinya Regueiro telah didapuk sebagai pemenangnya. All we saw in the end was one round which he won. Yang kelima, Teofimo Lopez versus Mason Minard. Laga ini digelar pada 8 Desember 2018 lalu, di mana saat itu ada pertarungan seru antara petarung dengan 0 kekalahan Teofimo Lopez dengan lawannya Mason Minard. Laga yang digelar di Hulu Theater New York ini berjalan cukup singkat. Gimana enggak, karena baru 44 detik duel berjalan, tapi Teofimo Lopez udah ngeluarin jurus spektakulernya. Satu pukulannya mendarat tepat di wajah Minard, dan yang bikin tambah ngeri adalah Minard sempat berdiri kaku karena pukulan tersebut, sebelum akhirnya dirinya ambruk dan langsung KO. Contender or beyond. Fortnite celebration again. Dan itulah dia pukulan dari petinju yang super power sekaligus sadis banget.